keterwakilan dari kekristenan zaman sekarang. Nah, kekristenan zaman sekarang ini dicampur. Kalau kita untuk mempersiapkan satu umat yang layak, itu harus ada pemisahan. Maliaki 3 ayat 18 dari depan yang saya membaca. Maliaki 3 ayat 18 harus dipisah. Katakan harus dipisah. Harus dipisah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya, akan ada perbedaan. Yang akan menyatakan perbedaannya adalah Tuhan. Sekarang mungkin kelihatan sama-sama, satu gereja, satu kantor, satu rumah, satu profesi, satu pelayan altar. Tapi kalau dari segi quality atau kualitas kita berhenti, ingat ya, orang belajar saja tidak berhenti, apalagi membangun hidup. Membangun hidup tidak ada kata berhenti. Ya. Katakan amin. Jadi membangun hidup itu terus menerus berjalan, perjalanan membangun hidup sampai kita menjadi serupa Kristus. Jadi kalau saudara perhatikan, mempersiapkan satu umat yang layak itu, ini adalah sebuah pekerjaan yang serius. Lukas tadi berapa? 1 ayat 17. Ya, 1 ayat 17. Dalam rangka mempersiapkan satu umat yang layak, makanya saya sudah baca tadi bahwa ada satu pola hubungan, ya, pola hubungan yang memungkinkan umat jadi umat yang layak. Ada satu pola. Mempersiapkan satu umat yang layak, karena layak tidaknya kita itu berhubungan dengan kualitas. Nah, kualitas yang dicontohkan di Alkitab ada 7 paling kurang. Ada anak bungsu, ada anak sulung, ada domba, ada kambing, liga garis bijak, 5 garis bodoh, dasar bangunan batu, dasar bangunan pasir, gandum dan lalat, Maria dan Marta, emas dan jerami. Ya. Jadi kalau saudara lihat ini, maka semua yang di ruang kanan ini, kalau di mata Tuhan tidak termasuk kategori umat yang layak. Ya. Dan kita ada di gereja dalam rangka mempersiapkan diri kita secara personal maupun secara korporat atau secara kolektif menjadi sebuah umat atau gereja yang layak bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Dan ini adalah perjuangan yang sangat menjanjikan. Ya. Sangat menjanjikan karena Tuhan sendiri berjanji di Maliaki pasal 4 ayat 6, kalau kualitas dari kelayakan itu dibangun dengan pola relasi yang tadi, maka Tuhan tidak akan menghukum bumi. Menghukum karena orang-orangnya yang bersikap salah dalam relasi tadi. Jadi anak bungsu, puji Tuhan, pernah salah tapi kembali pada Bapa. Domba tidak memiliki senjata bela diri tetapi tunduk pada gembalanya. Ligabi pernah tertidur bersama ligabo tapi punya minyak cadangan. Dasar batu kena hujan, kena banjir, kena angin tapi tidak roboh. Gandum, walaupun saudara di sekitarnya ada tumbuh lalang, tapi gandum terus bertumbuh dan ciri-ciri gandum kalau berbuah dia merunduk. Maria, dia telah mendapat bagian yang tidak akan diambil daripadanya. Umat seperti ini yang Tuhan akan lagi cari. Kemudian emas, jerami dan emas jadi beda kalau
dari segi kecepatan membangun, mana lebih cepat? Sudah bangun jerami 1 minggu kelar, tapi bangun emas lama. Masalahnya adalah emas dan jerami bermasalah. Siapa yang bermasalah waktu lewat api? Jerami. Jadi kita jangan di sini katakan saya bukan jerami. Karena satu waktu iman kita semua akan diuji oleh api. Ya, karena tua dia kan ada bahasa begini. Oh, mau pakai orang itu, dia belum teruji. Ada bahasa begitu toh? Belum teruji karena ketika melewati masalah bersikap benar atau bersikap salah itu yang disebut dengan teruji atau tidak teruji. Jadi teruji karena melewati proses. Itu umat yang lain. Saudara cari dimanapun, bahkan gereja sorga pun, kalau masih yang di Malalayang bumi, DP nama gereja boleh gereja sorga, tapi kalau masih injak bumi, masih tetap akan diproses. Kalau bersikap benar, akan menjadi umat yang layak. Kalau bersikap salah, menjadi umat yang tidak layak. Dan itu jauhkan dari kita. Oke, kita lanjut hapus papannya. Yang pertama, kalau kita mau menjadi umat yang layak, Lukas 10 Matius 10:38. Mau jadi umat yang layak? Yes. Amen. Saya mau. Nah, haleluya. Karena begini, kalau Tuhan datang seperti pencuri, ada yang terangkat, ada yang tertinggal. Ya, ada yang terangkat, ada yang tertinggal. Sebelum lanjut, kita cari dulu itu ayat Matius 24. Yang satu diangkat, satu tertinggal. Coba cari ayat Matius 24. Satu terangkat, satu tertinggal. Matius 24 ayat berapa? Ya, boleh baca. Matius 24 ayat 40. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, itu hari pengangkatan, rapture, atau ketika Tuhan datang seperti pencuri, yang satu diangkat, satu tertinggal. Yang mana yang diangkat? Yang layak. Tangkap ya. Yang tidak layak akan masuk masa kesukaran besar. Kalau dia kuat, dia bertahan. Kalau dia tidak kuat, dia akan gugur iman. Oke. Saudara, sedangkan orang berhadapan masalah satu gereja itu baku tongkat, orang lain kali boleh lemah. Apalagi hadapi antikris sendiri-sendiri. Halo, hadapi antikris sendiri-sendiri. Tidak rombongan, tidak baku panggil, karena para orang tua rohani sudah terangkat. Betul? Sudah lebih dulu orang-orang yang bilang kita terangkat. Terangkat itu dalam pengertian begini. Pokoknya orang yang ada di masa sukar itu. Mau terangkat kemana nanti bahas lagi. Yang ada di masa sukar. Tapi kalau sedang kita ada di masa sukar, maka yang tadi pada permulaan masa sukar itu, satu diangkat, satu tertinggal. Ada 2 ayat itu. Satu di batu kilangan lagi ya. Baca. Ayat 41. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi batu kilangan itu batu penggiling gandum atau beras. Satu di ujung kanan ya, yang masih ada dulu ya, bikin seputar-putar kacang hijau, beras, orang giling-giling pakai air sedikit. Batu kilangan ada wanita sebelah, wanita kanan, wanita kiri.
berputar batu kilangan, sama-sama lagi memutar kilangan. Tiba-tiba yang satu diangkat, yang satu tertinggal. Yang mana yang terangkat? Seperti 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak. Yang mana yang masuk? 5 gadis bijak. Jadi satu saat akan ada perbedaan. Halo, jangan kejar apa yang dunia kejar. Dunia kejar materi, dunia kejar jabatan, dunia kejar nama, dunia kejar kemuliaan. Tapi kita kejar menjadi layak di hadapan Tuhan lebih penting. Karena satu saat kalau layak tidak layak kan ukurannya bukan kita toh. Halo, yang membuat saudara bisa masuk tentara atau tidak, bisa masuk tentara atau tidak, yang ukur adalah tentara. Tentara, justru lebih kita suka mau masuk. Kemudian ada satu ibu DP anaknya nak masuk. Tuh? Kenapa nak masuk? DP gigi kesian ada berapa yang rontok. Untuk mama komplain, menjadi tentara kamu mau tembak bukan mau paku gigi. Iya, tapi tetap kriterianya biar jago tembak. Kalau gigi sekiri, jangan masuk tentara. Karena yang menentukan layak tidak layak adalah tentara. Mau masuk surga dengan dana masuk surga, siapa yang menentukan? Tuhan Pestanda. Halo, kalau Tuhan Pestanda, maka orang harus cari tahu dari sekian banyak poin apa kira-kira yang menjadi standar Tuhan soal layak. Mau tahu? Haleluya. Mau tahu? Haleluya. Ada banyak yang standar kalau kita bahas hari ini tidak akan tuntas, tapi beberapa poin kita kalau boleh kita dapat. Standar di mana seseorang atau satu kelompok atau satu komunitas atau satu pribadi dianggap layak oleh Tuhan. Nah, layak itu kan artinya Tuhan rasa saya suka dengan kamu, saya terima kamu, itu layak. Matius 10:38. Tadi gilirannya siapa? Matius 10 ayat 38. Ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Jadi yang pertama, sebenarnya kriteria jadi layak tidak layak di mata Tuhan atau di hadapan Tuhan itu ada sekian banyak. Tapi saya ambil beberapa saja. Dan yang pertama adalah, saudara mau layak di hadapan Tuhan? Ya, mau berusaha, karena ini harus ada usaha dari kita. Mau layak di hadapan Tuhan, katakan amin. Satu poin yang pertama adalah orang tidak layak. Ayat bilang tadi toh. Dan kita bicara secara negatif. Kapan seseorang jadi tidak layak? Nah, tadi coba baca. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Jadi kapan seorang tidak layak? Saat tidak mau pikul salib. Dan pikul salib itu bagaimana? Pikul salib itu begini dia punya sederhana. Rela menanggung sesuatu demi supaya hidupnya berkenan pada Kristus. Rela memikul sesuatu demi hidupnya berkenan pada Kristus. Rela menyangkali sesuatu demi hidupnya berkenan pada Kristus. Itu pikul salib. Di ayat yang lain mengatakan pikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Coba cari ayatnya. Menyangkal diri setiap hari. Jadi menyangkal diri setiap hari adalah bahasa lain dari pikul salib. Pikul salib adalah kegiatan setiap hari. Sudah dapat di mana? Sangkal diri tiap hari. Di ayat lain coba lihat. Dapat? Coba cari. Menyangkal diri setiap hari. Orang menyangkal diri atau pikul salib itu adalah jalan menuju
posisi kelayakan di mata Tuhan, maksudnya kelayakan di mata Tuhan. Pikul salib saya bilang tadi apa? Rela pikul sesuatu supaya kita makin serupa Kristus. Rela menyangkali sesuatu supaya kita jadi serupa Kristus. Rela dianiaya, disolimi, atau dihina atau apa. Beda dengan kalau berbuat salah. Kalau berbuat salah, mencuri ayam ditangkap polisi, itu bukan pikul salib. Saya pikul salib bro, karena kemarin kita ada curi tuh om sana ayam, orang lapor polisi, itu bukan pikul salib. Karena tidak berbuat salah, kemudian ditimpakan sesuatu, dan kemudian karena saudara menjadi serupa Kristus, saudara menyangkal diri, itu yang namanya pikul salib. Misalnya, saudara tidak diizinkan untuk aktif beribadah, tapi saudara melakukan terobosan dengan berbagai cara supaya saudara bisa ibadah. Saudara mungkin tawarkan, oke, kamu bisa ibadah, tapi kamu mesti kasih bersih dulu di halaman. Nah, menyangkal diri di situ. Saya rela membersihkan halaman demi saya bisa beribadah. Itu namanya pikul salib, menyangkal diri. Itu salah satu poin pertama yang membuat orang di mata Tuhan jadi layak. Saya rela, kami saudara-saudara tadi dari acara, harusnya kami mampir dulu di rumah, tapi karena dari Marina hitung waktu tidak cukup, jadi kami ambil keputusan tidak mampir di rumah karena mau ambil alat tulis. Nah, alat tulis dengan jalan supaya kita tidak terlambat di sini, maka kami putuskan beli yang baru walaupun tidak dapat yang besar. Jadi satu cara yang sederhana demi supaya di sini kita bisa tepat waktu, kita tidak pulang ke rumah, tidak sempat ganti baju, atau kita tidak sempat ambil alat, demi supaya kalau tiba di sini jangan orang lain sudah lebih dulu atau orang lain sudah mencari kita. Itu salah satu bentuk sederhana kita menyangkal diri. Kenapa? Karena menyangkal diri yang seperti inilah yang membuat kita menjadi umat yang layak. Yang mau jadi umat yang layak katakan amin. Amin. Harus apa? Pikul salib. Pikul salib kok terlalu tinggi dari bahasa, kan? Supaya lebih sederhana pakai bahasa sangkal. Sudah dapat ayat tadi? Ya. Coba baca, giliran. Sangkal diri setiap minggu. Oh, Alvin P. Alkitab ada tulis apa? Setiap hari. Oh, tidak setiap minggu. Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan Ya. mengikut aku. Memikul salib, menyangkal dirinya seminggu Setiap hari. Oh, setiap hari. Jelas menangkap ya, tidak setiap minggu sekali, tapi setiap hari. Katakan setiap hari. Setiap hari. Saya kemarin sudah sabar, tapi hari ini sudah kemarin saya sabar, hari ini tidak lagi. Kita harus sabar terus. Sangkal diri, katakan sangkal diri. Keterangannya kiri sekali Setiap hari. setiap hari. Karena iman kemarin tidak menolong hari. Haleluya. Jadi sangkal diri, pikul salib tiap hari supaya apa? Nah, katanya adalah supaya layak. Supaya Tuhan bilang, misalnya begini, layak itu kan sama dengan dinas perhubungan mau mobil. Di mobil ini ya, layak jalan atau tidak? Orang bilang layak jalan.
layak dia membawa di jalan raya atau tidak. Kaki dia terjatuh bola di tengah jalan. Itu maksudnya itu layak. Memenuhi syarat. Mau lari kencang di jalan tol Menara Bitung, kok DP oli sudah pernah ganti 2 tahun. Dia minta kancing di tengah jalan karena dia tidak layak jalan. Mau layak? Pikul salib sangkal diri. Yang kedua, Matius 10:37. Next. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saya minta Pak Aldian, tolong bantu jelaskan ini ayat karena ini sudah mengalami. Silakan. Tuhan minta ini kita prioritas pada Tuhan. Prioritas pada, maksudnya bukan Tuhan bilang orang tidak sayang anak atau sayang, tapi Tuhan prioritas ke Tuhan. Ini bukan cuma ngomong, ini ada pengalaman. Demi Kristus, istri, anak malah ditinggal atau rela ditinggal oleh mereka. Demi Kristus, ya? Demi keselamatan, rela ditinggal, dibuang. Jadi skala prioritasnya agar kita, memang ini gampang-gampang susah, tapi lebih banyak gampangnya kalau bersama Firman dan Roh Kudus. Kalau bersama keinginan daging susah. Tapi kalau mau gampang, Firman dan Roh Kudus. Firman yang menerangi, Roh Kudus yang kasih kekuatan. Sampai kita pada level begini, misalnya, Mak, begini kita begini. Tunggu, Mama ada waktu ibadah. Apakah Tuhan biarkan anak kita? Tidak. Lebih bijaksana bawa dan tuh anak. Amin. Seperti ini. Walaupun harus menyangkal diri dengan banyak hal, tapi demi Kristus kita tempatkan Tuhan nomor 1. Jadi kalau mau layak apa? Bahasa sederhananya Tuhan nomor 1. Ya, pakai bahasa begitu. Tuhan nomor. Cuma ini kok gampang-gampang susah. Ada seorang ibu misalnya, semua pi pelayanan, kau DP anak nona telepon. Mak, kita mau pergi mall, mau pergi cari smaker ini. Kata mengakang, Mak. Mama bilang apa? Oh, pelayanan Pak Gembala, bye-bye. Nanti jam minggu depan. Pertama anak pergi cari. Jadi bagi itu anak, dan bagi orang biasa saja, tapi bagi itu anak, oh tapi mama, kita lebih penting dari pelayanan. Dia tangkap begitu. Satu waktu ada pilihan, dia akan ikut dari mama. Mama jangan pilih Tuhan waktu itu. Kita juga tidak mau ikut seperti itu. Kita akan ikut seperti mama pepola. Tapi kalau mama bilang, enggak, anak pesmenken sudah ada mama so beli. Mana dah? Nanti mama punya no, kasih panganan. Itu namanya menyangkal diri. Tuhan nomor 1. Mau jadi umat yang layak? Oh, terlebih perjuangan sini berat sampai orang marah-marah ke orang. Karena menjadikan Tuhan nomor 1. Haleluya. Bukan lain di bibir, lain di hati. Harusnya sama. Tidak ringan, tapi bukan tidak mungkin. Bagaimana ada jadwal harus jaga toko apa tidak? Dan orang kan harus punya hikmah. Jangan sampai orang dikeluarkan dari pekerjaan, kan? Tapi orang harus tahu apa prioritas. Makanya bijaksana mengatur semua, karena Tuhan tahu orang PH. Haleluya. Misalnya, soalnya Riki pulang rumah langsung pergi tanpa ibadah,
kasuar-suar, nak berganti, nak mandi. Mereka orang duduk samping 4 orang, sedikit bah pusing sedikit, bah siang 4 orang. Tapi itu penyangkalan diri. Dan mereka pulang ke rumah saja lebih ibadah. Betul? Ya, betul. Alhamdulillah. Tuhan nomor 1 menjadi suatu umat yang kaya. Dan lebih gampang, saya bilang lebih gampang. Kalau saudara punya orang, anak misalnya anak kecil ini, dia itu mama. Tapi mama kalau jadwal ibadah, biar dia tamang panggil, tetap tak mau beribadah. Itu lebih cepat anak tangkap daripada orang mau bicara-bicara dia. Ketua anak dia tiap hari kan? Haleluya. Haleluya. Oke, lanjut yang ke 3. Matius 22 ayat 8. Ya. Matius 22 ayat 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Perjamuan kawin sudah siap, tapi orang-orang yang diundang tidak layak. Kenapa tidak layak? Kenapa tidak layak? Bukan di Matius 20 ayat 8. Karena ada cerita sebelumnya. Diundang, toh? Diundang, tapi ada 3 kelompok bilang, oh kita baru kawin, oh kita baru beli sapi, mau dicoba, oh kita baru beli tanah, mau lihat, tuh dicerita itu toh. Jadi mereka mengapa jadi tidak layak? Karena yang pertama pikul salib jadi layak, kemudian kedua Tuhan nomor 1, yang ketiga adalah cara merespon. Apa? Cara merespon. Cara merespon Tuhan atau undangan Tuhan. Kan yang panggil, yang undang Tuhan, loh. Sudah tahu apa yang mereka buat? Coba lihat di judul perikop itu. Ada judul? Apa? Kemudian ada yang versi lain, yang versi di sini. Coba ketik berdalih, dalih. Ada? Di mana? Aku baru kawin, ketik tuh aku baru kawin. Coba. Hah? Di mana? Coba baca. DP judul di atas itu perikop apa? Ayat tadi di mana? Lukas. Nah, yang Lukas 14 saya ingat. Ayat 20. Ini yang saya tangkap di judul itu suka berdalih. Apa bahasa lain dalih? Alasan. Ya, alasan. Umat yang layak itu kalau respon Tuhan, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ya Tuhan,
Maria bilang apa? Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Itu cara respon. Lukas 1 ayat 36 atau 38. Coba lihat. Ada banyak orang jadi tidak layak gara-gara respon pada Tuhan. Ayat berapa? Ya, baca next, Lira. Firman Tuhan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya. Jadilah pada aku menurut perkataanmu itu. Ya. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi apakah sulit? Apakah sukar? Apakah berat? Apakah mudah diterima atau tidak? Atau apa kata orang nanti? Maria bilang bukan urusan saya. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Jadilah padaku menurut undangan Tuhan. Jadi kan tadi Lukas 14 orang-orang diundang. Tapi sebagian besar mereka suka berdalih. Dan akhirnya Tuhan suruh panggil pengemis, pemulung, orang miskin. Karena yang diundang tidak layak. Kenapa tidak layak? Responnya tidak tepat. Kalau Tuhan yang undang, kalau gubernur undang, kalau gubernur undang, saudara ada urusan yang pala, saudara batalkan urusan yang pala, batal, karena siapa dulu yang undang. Nah, makin lama gereja itu makin dianggap biasa, padahal kalau saudara bergereja di Pulau Jawa berbeda, Makassar berbeda. Orang itu tinggal tanya-tanya, tunggu-tunggu kapan kita mau leluasa ibadah. Karena kami ketemu ada satu ibu gembala, mereka punya gereja di Resolusi, didatangi masa banyak orang, mereka suruh pulang saja ke kampung Manado, tapi ibu bilang tidak. Dan akhirnya karena mereka merespon panggilan Tuhan walaupun sukar, gereja itu sekarang sudah 20 tahun sejak itu masih ada sampai sekarang. Tambah maju. Karena mau merespon Tuhan. Responi Tuhan. Jangan sampai suka berdalih, karena dalih itu mudah dibuat. Betul? Waktu Tuhan tanya pada Adam, siapa yang suruh makan? Adam bilang siapa? Hawa. Ketika Hawa kapan makan? Hawa bilang ular. Ketika tanya ular jawab enggak. Tadi manusia punya karunia. Karunia apa? Karunia berdalih. Dan itu akan bermasalah soal layak tidak layak. Memang tidak ringan, tidak mudah. Tapi kita terus membangun cara merespon Tuhan dengan benar. Haleluya. Karena menjadi layak itu penting, kan? Kalau Tuhan bilang jangan dia. Kalau satu waktu Tuhan bilang jangan dia. Kenapa? Tuhan sudah punya catatan, bukan? Karena selalu kalau kasih dia tidak mau. Meninggalkan begitu saja, mengabaikan begitu saja. Dan Tuhan itu punya catatan, ada kitab kehidupan, kan? Jadi ringan atau berat, kalau Tuhan yang taruh, yes, nanti Tuhan yang kasih kekuatan, amin. Karena Tuhan itu butuh respon supaya kita menjadi umat yang layak. Oke, yang keempat, Lukas 9:62. Next. Lukas 9 ayat 62. Ya. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya. Layak tidak layak dikaitkan dengan apa tadi?
menoleh ke belakang. Jadi supaya layak Kenapa? aja. DP bahasa lain tidak menoleh ke belakang. Kalau banyak gigi atrek sampai otot. Harus lihat ke depan. Setiap aku dapat cerita masa lalu, cerita hari kemarin. Padahal kita tidak menoleh ke salah lagi. Tidak menoleh ke siapa yang pernah menoleh ke belakang di Alkitab? Istri Lot. Istri Lot melihat ke belakang jadi apa? Yang garang. Saya bilang pada Bu Gembala, istri, mari lihat ke depan. Kalau masih hidup, masih ada kesempatan ke depan. Amin. Karena menoleh ke belakang itu seperti istri Lot. Maka Paulus bilang, aku melupakan apa yang dan kemudian mengarahkan hidup kepada Kristus, melupakan di belakang, memperbaiki apa yang salah. Tapi jangan lupa hutang tetap harus diingat. Mas, betul? Alkitabiah harus melupakan apa yang di belakang, tapi hutang tetap. Tidak menoleh ke belakang. Amin. Jangan sedikit-sedikit bicara yang di apa bahasa anak muda kalau sudah tidak lagi ke belakang? Ya, mantap. Kita harus move on, sedikit-sedikit kepo, cari ini, cari itu, cari informasi yang sebenarnya kita sudah harus ke depan. Haleluya. Coba saudara pakai sepeda lari kencang di jalan sambil menoleh ke belakang. Saudara lari kencang sepeda sambil menoleh ke belakang, bisa? Tidak. Akan jadi apa? Jatuh, celaka. Yang kelima, Kolose 1:9-10. Mau jadi umat yang layak, bilang amin. Kolose 1:9-10. Next. Kolose 1 ayat 9 dan 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Iya, saya tanggap di situ mau layak di hadapan Tuhan. Cari tahu apa? Kehendak. Apa sih kehendak Tuhan atas hidup saya? Yang sudah jelas adalah menjadi serupa Kristus. Jangan mencari tahu apa kata orang tentang kita. Haleluya. Karena sehebat-hebatnya seorang, tetap ada orang tidak suka. Apalagi ada DP buruk. Toh? Amin. Saudara membangun supaya semua orang suka pada saudara, itu Tuhan Yesus pun masih ada yang tidak suka. Sampai hari matinya tidak semua orang suka. Jadi yang lebih penting cari tahu kehendak Tuhan tentang hidup kita. Dan yang kita sudah tahu adalah kita semua kehendak Tuhan bagi kita adalah menjadi serupa Kristus. Haleluya. Nomor 6. Cepat-cepat ini 2 Tesalonika 1 ayat 5. Next. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Ya. Jadi layak untuk kerajaan Allah karena apa? Ada variabel kalimat di situ. Menjadi warga kerajaan. Ya, menjadi warga
Ada apa? Menderita. Rela? Ya. Kalau mau jadi layak, rela menderita untuk kerajaan Allah ya. Bukan menderita karena curi ayam. Saudara akan dianggap layak kalau punya ini, rela menderita untuk kerajaan Allah. Ada orang ke gereja saking dia tidak punya cukup waktu, dia tidak makan lagi, tidak sempat makan, gara-gara dia mau pergi ibadah, tidak sempat mandi. Dan itu kan penderitaan atau satu proses yang mirip dengan ini. Tapi ini rela menderita adalah saudara memikul sesuatu tanggung jawab walaupun saudara tidak dihargai. Rela memikul satu beban pelayanan walaupun bagi orang lain itu tidak menarik. Rela memikul satu beban pelayanan walaupun bagi orang lain sepele, tidak menarik. Tapi demi kerajaan Allah kita memikulnya. Katakan haleluya. Menderita untuk kerajaan Allah sama seperti kalau saudara-saudara melayani Tuhan, kan kadang-kadang melayani Tuhan itu serba salah. Mau dipuji orang tidak boleh kan? Mau makan puji apalagi? Betul? Mau dapat pujian salah, apalagi makan puji. Jadi kita rela, yang paling berat adalah rela disalahpahami. Itu yang paling berat. Kalau saudara rela disalahpahami, misalnya saudara melakukan sesuatu, tetapi dicurigai bahwa saudara punya motif salah, dan saudara tidak marah, tidak bela diri. Ini adalah penderitaan yang paling berat. Sebab orang-orang pernah bilang begini, kalau engkau anak Allah pada Yesus turun dari salib, apa dia bisa turun? Bisa. Tapi dia rela menderita. Kalau dia turun, apa yang terjadi dengan kita? Batal keselamatan. Jadi dia rela memikul untuk sesuatu yang sebenarnya, contoh, orang lain tidak tahu misalnya ya, orang lain tidak tahu bagaimana seorang pemain musik bisa ada bermain di situ dan pelayanan jadi bagus, sementara dia ada pikul beban, dia punya urusan misalnya tidak sehat, ya toh? Dia punya fisik tidak sehat, tapi dia tidak mengekspresikan sakitnya hanya untuk supaya dia bisa melayani Tuhan demi kerajaan Allah dilebarkan. Jadi dia rela menderita demi kerajaan Allah. Nah, kalau di beberapa keadaan orang lain, orang akan bilang saya lagi ini, saya lagi sakit, saya lagi lemah. Saudara, kadang yang paling berat bukan cuma sakit, kita sendiri lagi tidak ada damai, kita sendiri lagi dalam keadaan tertekan, tapi kita tetap mau melayani. Dalam pengertian kita tidak mau lari dari tanggung jawab, rela menderita karena kerajaan Allah. Bedakan dengan rela menderita karena mencuri ayam ya. Yang terakhir, katakan yang terakhir. Terakhir ini kan paling suka kita dengar. 2 Timotius 2:21. Mau jadi umat yang layak, katakan haleluya. 2 Timotius 2 ayat 21. Next. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya. Terus menerus sucikan diri. Karena terus menerus di penyucikan diri akan menjadi perabot kualitas emas. Haleluya. Kita disucikan oleh firman dan Roh Kudus supaya kita menjadi orang yang layak dipakai oleh Tuhan. Jadi kita berpuasa misalnya, menyangkal diri, kemudian kita menempatkan Tuhan nomor 1,
merespon Tuhan, tidak menoleh ke belakang, cari tahu kehendak Tuhan, rela menderita. Ini adalah proses seumur hidup. Proses seumur hidup dalam rangka kita membuat terus-menerus disucikan. Sucikan diri dengan firman dan Roh Kudus, dan itu berlangsung seumur hidup, selama hidup berjalan. Dan kemudian ketika kita dalam proses itu, maka Tuhan akan bilang, "Sabarlah engkau, hai hambaku yang setia." Ayat terakhir, Matius 25 ayat berapa itu? Matius 25, mari kita buka ayat terakhir. Ayat 21. Sama-sama kita baca Matius 25 ayat 21. 2, 3. Maka kata Tuhan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Dan yang terakhir ini yang luar biasa, "Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Yes, haleluya. Ini menyangkut di sorga nanti dan selamat di bumi, dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau kita layak seperti pemegang 5 talenta dan 2, maka Tuhan yang ngomong, "Baik engkau." Haleluya. "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan hamba yang setia." Tuhan yang meng-approve kita, Tuhan yang membuat declare, yang deklarasi tentang siapa kita. Kalau ini terjadi, maka kita menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, berkatilah kami dari gembala sampai jemaat, agar mata kami terfokus pada Kristus. Kami menjadi serupa Kristus nantinya. Kami rindu gereja ini, kami pribadi secara korporat, semua kami menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Dan apa yang kami pelajari, firman yang kami makan hari ini, memberi kami punya roh kekuatan baru, hingga kami tidak melihat ke kanan dan ke kiri,